adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi di hari Minggu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus boleh menjaga adik-adik. Waktu tidur semalam, boleh bangun di pagi yang indah dengan tubuh yang sehat dan kuat. Siapa yang tadi pagi ada berdoa, angkat tangan. Ya, good. Encik yakin semua ada berdoa, bersyukur. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dalam sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita menyanyi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pujian ini sekali lagi dalam sikap berdoa dan disungguh di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus boleh menjaga kami. Semalam kami boleh tidur dengan nyenyak. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semua hanya karena anugerah Tuhan, Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar sungguh-sungguh menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, Encik mau tanya, siapa yang di rumah banyak teman? Wah, banyak teman di sekolah Kang. Tapi sayang, so tidak bisa bertemu. So nggak bisa baku dapa. Karena apa? Karena ini corona. Aduh, sedih Kang. Tapi torang punya teman yang baik. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus torang punya teman yang sangat baik. Dia sangat mengasihi patorang. Dia sayang patorang semua adik-adik yang di rumah. Dia sayang semua adik-adik. Walaupun itu adik-adik punya rumah kecil, rumah besar. Walaupun torang kaya, torang miskin, dia tetap sayang patorang. Dia mau jadi torang pe teman. Ku punya teman yang baik bagiku. Dia sungguh sayang aku. Torang memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Torang beribadah memuji Tuhan. Ku punya teman yang baik bagiku. Dia sungguh sayang
Dia tetap sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, Dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, Dia tetap sayang aku. Sekali lagi Tora angkat pujian ini. Tora punya teman yang sangat baik, siapa namanya? Tuhan Yesus. Tora memuji Tuhan. Ku punya teman yang baik bagiku. Ku punya teman yang baik bagiku, Dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, Dia tetap sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil ataupun rumah besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, Dia sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, Dia tetap sayang aku. Ya, masih tetap berdiri memuji Tuhan. Nah, itu lagu ada bilang kata, Tuhan sayang 4 orang. Tuhan sangat sayang 4 orang. Tuhan jadi orang teman. Ya, siapa yang mau mengikut Tuhan? Ya, semua mau mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Walau apa? Walau dalam saat corona begini, semua harus di rumah, tapi semua mau mengikut Tuhan. Bukan karena apa? Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena kakak atau adik, tapi karena Tora mengasihi, cinta Tuhan. Tora mau mengikut Tuhan setiap hari. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bagian gerakan, boleh lihat Pak Enci dan aku. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, lebih besar, cinta besar sekali cinta. Cinta lompat Tuhan. Sekali lagi, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena apa? Cinta Tuhan. Cinta, cinta. Pertama DP cinta kecil, lama-lama besar. Cinta lebih besar. Cinta lompat Tuhan. Iya. Silakan duduk semua. Saat ini Tora akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sayang 4 orang. Itu ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Biarpun torang kecil lemah, tapi torang tetap dicintai, dikasihi Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab yang mengajarku. Jesus love me, this I know. Jesus loves me, this
Tuhan, kalau pagi ini torang semua boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Nah, tadi torang sudah menyanyi memuji Tuhan, torang sudah berdoa. Saat ini, sekarang ini torang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, torang mau berdoa dulu ya. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Semua mana sikap berdoa? Ya, tutup mata, lipat tangan. Torang mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh beribadah. Kami boleh memuji Tuhan, boleh berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan cerita ini dengan baik. Pimpin dan berkati Engkau kami yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum orang mau dengar cerita, Engkau mau panggil adik-adik nyanyi satu lagu. Dan mau ajar juga pada adik satu lagu buat yang belum tahu. Lagu tentang orang Tuhan Allah itu besar dan berkuasa. Lagu begini. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik, itu lagu bilang apa? Tuhan Allah itu Allah yang apa? Besar. Nah, besar DP apa? DP badan. Yo, besar DP apa? Besar DP kuasa. Tuhan itu yang ciptakan langit dan bumi. Semua Dia punya. Dan semua Tuhan bisa packing. Tuhan Allah yang maha besar itu ada suruh dua orang DP nama Musa dengan Harun. Masih ingat cerita minggu lalu? Suruh ke mana? Suruh Pak itu Musa dengan Harun pergi Pak itu Raja Firaun. Tuhan bilang, Musa, Harun, pergi Pak itu Firaun. Kasih tahu Pak dia, kasih bebas, kasih lepas itu bangsa itu, kita bangsa Israel, supaya orang boleh pergi apa? Beribadah Pak kita. Bilang, kita ini Tuhan Allah. Jadi, masih ingat cerita minggu lalu? Itu Raja Firaun kasih atau nyanda? Dia kasih, yuk pergi Tuhan Allah besar itu. Yuk dia kasih? Tidak. Itu Raja Firaun bilang apa? Siapa itu Tuhan? Kita tahu itu Tuhan, kita kenal itu. Ngoni, bangsa Israel tidak boleh pergi. Malah kita mau tambah ngoni pekerja, ngoni supaya malas cuma mau cari alasan ngoni mau pergi beribadah. Sampai akhirnya apa adik-adik? Itu bangsa Israel lebih dapat siksa, orang lebih susah, kerja lebih setengah mati sampai orang pergi pas apa? Masih ingat cerita minggu lalu? Pergi Pak itu Musa di Harun, kau bilang, siapa ngoni bikin begitu sampai orang setengah mati sekarang? Lalu apa yang terjadi? Tuhan dengar. Tuhan bilang Pak itu Musa dan Harun, Musa, Harun, jangan ngoni takut. Sekarang kita akan mau kasih tunjuk Pak itu Firaun dengan orang Mesir, juga dengan bangsa Israel, siapa kita. Kita itu Tuhan yang berkuasa. Kita akan mau kasih tunjuk itu, kita berkuasa Pak bangsa Mesir. Sehingga orang boleh lihat siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Kita mau kasih
bencana pada orang sampai orang akan lihat itu kita berkuasa. Adik-adik. Lalu Musa, Tuhan suruh Musa ngana pergi pak itu Raja Firaun waktu pagi-pagi saat dia ada mau berperahu di atas sungai Nil. Sungai apa? Ya, sungai Nil. Ngana pergi di situ, kok ngana taruh ngana petongkat di atas itu sungai. Kok itu sungai akan berubah menjadi darah. Adik-adik, Musa bikin seperti itu. Waktu Musa taruh di petongkat, apa yang terjadi? Itu sungai Nil yang banyak sekali DP air itu jadi darah. Bukan cuma jadi warna merah kong air, bukan. Jadi darah. Bayangkan adik, supaya dia darah, supaya cium darah bagaimana? Hamis, bumbunya enak. Nah, semua itu sungai jadi darah. Waktu ikan-ikan bagaimana? Ikan-ikan mati, semua yang ada di situ mati. Sampai tuh orang Mesir mau minum tuh air bagaimana? Boleh minum? Tidak boleh. Tidak boleh diminum. Semua itu air di Mesir jadi darah. Tapi itu air yang ada pada orang Israel tanpa bagaimana? Jadi darah? Nyanda. Tuhan bilang itu bangsa Israel kita akan lindungi. Firaun kasih nyanda dorong pergi. Nyanda. Dia tetap keras. Tidak. Ngoni tidak boleh pergi. Kemudian apa yang terjadi? Jadi Tuhan bilang pergi. Pergi ulang kong bilang pames itu bangsa Mesir dengan Firaun. Ngoni akan lihat kita akan mau kasih datang itu katak. Jadi supaya lihat kodok, supaya lihat katak bagaimana? Lompat. Kalau cuma satu, cuma dua, atau cuma tiganya apa-apa. Ini Tuhan bikin banyak sekali sampai tertutup itu Mesir dengan itu kata-kata. Sampai di tempat tidur, sampai di dapur, sampai pak itu raja di tempat tidur full dengan kata. Orang so bingung bagaimana ini. Akhirnya Firaun bilang, Musa berdoakan menghadapi Tuhan, kasih hilang semua di kata-kata. Musa berdoa, kasih hilang tuh kata. Firaun kasih, dorang pergi. Nyanda, Firaun masih bilang kita nih mau kasih mau pergi. Tak mau di sini. Tuhan bilang jangan takut. Ngana pergi ulang pak itu Firaun. Ambil itu abu, ku ngana lempar ke atas. Ku ngana lihat itu abu yang banyak itu mau jadi apa? Apa itu? Jadi nyamuk. Bayangkan nyamuk banyak sekali. Tapi cuma pergi pak orang Mesir tanpa, cuma di Mesir. Tapi di orang Israel tanpa, nyanda ada nyamuk. Sus tengok mati banyak sekali nyamuk. Bagaimana ini? Firaun bilang, Musa kasih hilang ini nyamuk. Berdoa menghadapi Tuhan supaya itu nyamuk hilang. Musa bikin begitu. Itu nyamuk hilang. Tapi bagaimana? Masih itu Firaun lagi bilang, su boleh pergi. Nyanda. Firaun tetap keras hati. Dia bilang, ini boleh pergi. Lalu Tuhan bilang, pergi ulang. Kita mau bikin lagi banyak hal. Lalu terjadi apa adik-adik? Orang-orang Mesir pe hewan ternak, dorang pe sapi, dorang pe kambing, dorang pe domba, tiba-tiba dapat penyakit. Dapat penyakit kok mati. Banyak sekali mati. Tapi orang Israel pe kambing, domba, pe hewan, pe sapi nyanda. Kenapa? Tuhan Allah bilang dia akan lindungi itu orang Israel. Itu Firaun tetap tidak mau kasih. Tuhan bilang pergi ulang. Sekarang mana kasih tahu pada orang bahwa kita akan mau kasih penyakit. Tuhan bikin apa? Tuhan kasih penyakit sama dengan bisul. Apa itu orang apa? Orang Mesir. Muncul semua di kepala, di mana. Ini bisul sakit sekali. Kok apa yang terjadi? Kok orang Israel bagaimana? Ya tidak ada sama. Cuma pak itu orang
Mesir ada itu. Tapi sekali lagi adik-adik, itu Raja Firaun tidak mau dengar. Dia tetap bilang, nyanda, kita tetap nyanda mau kasih. Tuhan pakai lagi tiba-tiba apa? Tuhan bilang Pak Musa, pergi, Anda lihat apa kita mau bikin. Lalu dari atas langit mulai turun. Wah, babunyi, apa ini? Babunyi di atas genteng, di atas dorang pe atap, di rumah, di tanah, sampai ke anak orang. Ciri-ciri sama dengan batu, tapi apa? Bukan batu. Ujang es. Bayangkan adik-adik, supaya lihat ujang es. Bukan ujang salju, ini ujang es besar-besar. Sampai banyak tanaman mati, banyak barang yang rusak. Tapi sekali lagi, cuma terjadi di Mesir. Ditampak orang Israel nyanda. Itu Raja Firaun dengar. Nyanda sekali lagi, setiap kali dia suruh Musa pi berdoa, Tuhan kasih hilang semua. Dia ulang keras. Dia bilang, kita nyanda mau kasih pergi. Lalu tiba-tiba sehari lagi. Pernah lihat boto-boto? Pernah lihat belalang? Belalang kan cuma satu lucu lompat-lompat tuh. Tapi ini Tuhan kasih datang itu belalang banyak sekali. Banyak sekali datang di Mesir. Sampai tak tutup semua itu rumah-rumah, tak tutup itu tanaman. Itu tanaman sampai habis orang makan. Yang kan banyak. Orang susah mati sebentar tolong. Orang ini tolong susah. Tapi Pak itu orang Israel tanpa juga nyanda ada. Karena Tuhan tetap melindungi pada orang. Dan akhirnya adik-adik, itu Firaun masih tetap keras. Dan yang terjadi apa yang dia tahu? Itu langit tiba-tiba jadi gelap. Langit jadi gelap. Orang ini bukan cuma gelap sama dengan mati lampu. Coba ada yang ditutup mata. Ada yang ditutup mata. Dapat lihat nyala itu tangan. Dapat lihat apa teman di sini? Nyanda. Itu yang Tuhan bikin. Bayangkan Tuhan yang berkuasa itu kasih tutup semua. Jadi gelap sekali di Mesir. Orang tidak boleh melihat apa-apa selama 3 hari 3 malam. Itu Firaun baru dia datang bilang, Musa, tolong kasih tahu akang dan berdoa penghadapi Tuhan supaya boleh mau hilang ini gelap. Jadi Musa pulang berdoa pada Tuhan. Tapi setelah terang, ini Firaun bilang apa? Nyanda, kita nyanda mau kasih pergi. Musa jadi marah. Waktu Firaun bilang, sekarang anak pergi dari sini, kita nih mau lihat lagi ngana muka. Musa bilang, iyo, kita nyanda akan mau datang lagi di sini, tapi ngana akan lihat siapa itu Tuhan Allah orang Israel. Tuhan Allah yang berkuasa itu akan kasih tunjuk siapa dia. Ngana deh orang Mesir. Waktu orang menyanyi tadi apa orang bilang? Allahku apa? Besar. Kok apa? Kuat dan berkuasanya nggak ada yang seperti Tuhan. Orang pe Tuhan sama nyanda dengan Tuhan yang ada kasih itu bencana-bencana di Mesir. Sama nyanda? Sama. Orang pe Tuhan yang besar. Orang pe Tuhan yang sama yang ada lindungi Pak itu orang Israel. Tuhan itu juga yang ada lindungi Pak orang, Pak Engku, Pak Enci, Pak adik juga. Makanya orang harus apa? Orang harus tetap percaya Pak itu Tuhan. Jangan orang takut, jangan orang apa? Gentar. Orang ada apa-apa sedikit, orang takut, orang sudah percaya, orang sendiri. Toh, lengkali orang sakit, lengkali orang sendiri, atau apa juga. Orang lupa orang pe Tuhan siapa. Soalnya nak jadi ibadah sekolah minggu, orangnya nak bersyukur Pak Tuhan. Harusnya apa? Kalau orang punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, yang ada jaga Pak orang, ada lindungi Pak orang, bahkan Tuhan sayang Pak orang. Ingat, ada kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus yang boleh mati tebus Pak orang. Bayangkan Tuhan yang berkuasa itu. Nah, orang mesti kembalikan ucapan syukur, bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan yang begitu besar, yang boleh sayang Pak orang. Ya.
sekarang ini orang mau berdoa semua. Orang sekali lagi mau berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Orang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh melihat betapa Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang begitu besar dan berkuasa, yang sanggup melakukan banyak hal yang besar, juga yang sudah menolong kami, menyertai kami selama ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan yang besar itu sudah datang di dalam Tuhan Yesus yang sudah menebus kami, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus dan terus bersyukur punya Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekarang orang mau belajar ayat hafalan sama-sama. Nah, ayat hafalan ini ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada di dalam Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 4. Bunyinya begini. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ulang lagi ya. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Adik-adik, sekarang orang mau tutup orang beribadah. Tapi sebelum orang mau berdoa lagi, aku akan membaca orang teman-teman yang berhari ulang tahun dari tanggal 7 sampai tanggal 13 September dalam satu minggu yang selewat ini. Yang pertama, adik Alexander Umbo, adik Riandi Pangemanan, adik Deren Hamenda, adik Septia Huru, adik Velove Koyo, adik Austin Citra, adik Benediktus Sleman, dan adik Tristan Alfonso. Bersyukur bersama-sama dengan orang teman yang sudah ulang tahun. Orang juga bersyukur sama-sama orang boleh beribadah hari ini, boleh dengar firman Tuhan. Dan Tuhan tutup orang beribadah. Mari Tuhan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah belajar dari firman Tuhan, betapa Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang berkuasa itu, sehingga kami semua harus bersyukur dan kami hidup tidak merasa takut karena kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menjaga dan menolong kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bersama-sama dengan teman-teman kami yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati mereka, mau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Berkati juga mereka, berikan kepintaran pada saat mereka sekolah. Mereka belajar, walaupun mereka mungkin belajar di rumah, tapi Tuhan yang akan menjaga, memelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kami semua, biar Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan. Kami percaya Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun kami ada sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan.